kasih Mbak Dewi. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Mbak Dewi, hadir Bu. Mbak Cici, hadir. Mbak Laras, hadir. Mbak Maharani, hadir. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Baik, apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Kemarin kepada Allah tuh. Ya, kemarin Ibu sudah sampaikan ya bahwa hari ini kita akan belajar tentang akad tercela kepada Allah berupa riya dan nifaq. Nah, ada yang tahu nggak riya itu apa? Ada yang tahu? Riya itu pamer ya, memamerkan. Misalkan apa yang namanya? Kita memiliki barang, benda atau pakaian baru itu kita pakai sengaja untuk memamerkan kepada orang lain. Nah, itu dinamakan riya. Nah, di sini ada dalil nakli tentang riya. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man sama Allahu bihi wa may yuradillahu bihi. Yang artinya, barang siapa yang berniat sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan atau membongkar niatnya itu pada hari kiamat. Sedang barang siapa yang berbuat riya, maka Allah akan memperlihatkan atau membongkar niatnya itu pada hari kiamat kelak. Nah, makanya kita kalau misalkan memiliki misalkan benda baru atau kita memiliki keahlian apa itu, kita jangan sampai kita memamerkan kepada orang lain, karena itu nanti Allah akan membalikkan apa yang kita pamerkan, nanti Allah akan memamerkan kejelekan kita selanjutnya. Selanjutnya yaitu macam-macam riya. Riya itu ada dua, yaitu riya jali dan riya khafi. Ada yang tahu riya jali itu apa? Terang-terangan tuh. Ya, riya jali itu riya yang dilakukan secara terang-terangan, di mana kita sengaja, misalkan kita bersedekah sengaja diperlihatkan kepada orang lain. Misalnya kita lagi sholat jamaah di masjid, nanti kita nyumbang di kotak amal yang banyak, kan itu banyak orang gitu. Maksudnya kita dalam hati kita itu berniat untuk dilihat orang, gitu ya. Selanjutnya yaitu ada riya khafi. Riya khafi di sini itu riya yang secara sembunyi, di mana kita misalkan kita bersedekah, hanya kepada pengurus masjidnya, kita hanya yang tahu hanya kita sama pengurus masjidnya. Akan tetapi kita berniat bahwa nanti kan diumumin nih di masjid, pasti banyak pujian pada kita gitu ya. Jangan sampai kita memiliki sifat tersebut ya anak. Selanjutnya yaitu bentuk atau contoh perilaku riya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Mbak Dewi, yang pertama apa? Membantu korban bencana tidak kalah seperti banjir, longsor, kebakaran dengan hati, layanan transisi. Ya. Kedua, mungkin beribadah sendiri namun semua perhatian niatnya. Yang ketiga, menyumbang banyak untuk pembangunan masjid dengan tujuan agar diumumkan kepada jamaah supaya dirinya ahli menyumbang. Ya, bagus. Kita sebagai manusia itu harus, misalkan bersedekah atau menyumbang itu harus benar-benar hanya karena Allah, tidak boleh karena manusia. Selanjutnya yaitu ada dampak negatif dari riya. Dampak negatif dari riya ya, dan cara menghindarinya. Dampak negatif yang pertama yaitu Allah itu akan menghapus pahala, menghapus amal baik kita yang sudah kita kumpulkan selama ini. Yang kedua yaitu mendapatkan dosa besar. Yang ketiga yaitu tidak selamat dari kekafiran atau kita tidak selamat dari kemiskinan. Yang kedua yaitu cara menghindarinya. Yang pertama yaitu melatih diri untuk beramal secara ikhlas. Yang kedua yaitu berusaha menyembunyikan ibadah dari orang lain, cukup semata beribadah hanya untuk Allah. Yang ketiga yaitu mengendalikan diri agar tidak merasa bangga ketika dipuji. Nah, materi sudah Ibu sampaikan semua. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya. Ya, silakan Mbak Manani. Kalau misalnya ada orang beramal tapi dibuat konten itu termasuk riya? Ya, bagus. Terima kasih Mbak Manani. Ya, orang yang misalkan bersedekah atau itu dibuat konten itu tergantung pada niatnya ya. Kita sebagai manusia kan tidak bisa memandang orang lain apakah ini pamer atau tidak gitu ya. Ya, itu dibuat konten itu tergantung pada niat orang tersebut. Ya. Terima kasih Mbak Manani. Nah, selanjutnya di sini itu memiliki video di mana kita akan berdiskusi mengenai video di sini. Silakan Mbak Manani terlebih dahulu.
dibelikan mainan minimarket. Udah dibelikan tuh mainan, tapi masih nangis karena katanya gak bisa gerak. Ya udah aku belikan aja minimarket beneran. Jadi abang beli minimarket 2M cuma buat mainan anak. Ya betul. Coba jangan berpulang. Udah bang, jangan keluarin apa-apa lagi bang. Kepalaku sudah pusing dan jantungku kambuh. Jangan sampai komplikasi kalau dengar kekokilan abang lagi. Oh ya udah, aku buang aja kalau itu. Kok dibuang? Emang apaan bang? Yakin mau dengar? Iya bang, penasaran. Ya itu cuma kunci mobil Ferrari. Udah bosan juga aku. Apa? Kunci mobil Ferrari abang buang karena bosan? Ya, itu sedikit video dari ibu. Nah, gimana? Kalian sudah mengamatinya ya? Ya, itu kan ada orang pamer yang orang lihat bahwa dia itu punya jam 1M gitu ya. Nah, ibu ingin membagi kalian menjadi 2 kelompok. Dimana kelompok 1 yang depan, kelompok 2 yang belakang ya. Dimana kalian menganalisis, kan dia itu sebuah dosa besar ya. Nah, mengapa dia itu menjadi dosa besar dan bagaimana cara kita menghindari riya dalam kehidupan sehari-hari, paham ya? Nanti didiskusikan dengan teman sebelahnya. Nanti kalian tulis saja di bawahnya, itu kan masih mundur ya. Gimana, ada yang tanyakan enggak? Tanya enggak? Ya. Gimana, sudah selesai belum? Sudah Bu. Ya, silakan kalau usah dipresentasikan lebih dulu. Baik Bu. Baik. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil studi kami. Yang pertama, mengapa ria itu sangat berbahaya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pasti berbahaya karena ria sendiri merupakan perbuatan yang dibenci Allah dan ria dapat menghilangkan amal baik seseorang hamba itu. Kemudian, bagaimana cara menghindari perilaku ria seperti yang ada dalam video yang tadi kita tonton, yaitu dengan memperbaiki niat. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, memperbaiki diri dan memperbanyak rasa syukur. Ya, terima kasih kelompok 1. Beri ulang kelompok 1. Ya, baik ya, betul ya, jawaban dari kelompok 1 yang mana ria itu termasuk dosa besar karena itu dapat menghilangkan amal baik yang kita kumpulkan selama ini, dan cara menghindarinya yaitu dengan kita memperbaiki niat kita saat beramal ya. Silakan kelompok 2 dipresentasikan. Baik, langsung saja kami yang di kelompok 2 mendapat pertanyaan mengapa ria itu sangat berbahaya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ria adalah sesuatu penyakit hati yang dapat membuat seorang hamba jauh dari rahmat Allah. Terus pertanyaan kedua, bagaimana cara mengendalikan perilaku ria seperti dalam video? Pertama, mengendalikan hati. Kedua, melatih diri untuk beramal secara ikhlas. Dan terakhir, berusaha menyembunyikan ibadah dari pandangan orang lain. Ya, bagus. Nah, sekali ya jawaban dari kelompok 2 bahwa ria itu termasuk dosa besar ya. Kita harus menghindarinya. Nah, cara menghindarinya yaitu dengan memperbaiki niat kita. Nah, baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ini tentang materi ibu sebelum ibu akhiri. Mungkin cukup ya. Nah, untuk terakhir ini, untuk mengasah apa kalian benar-benar paham atau tidak, itu ada suatu permainan di mana nanti kalian menyanyi balon itu ada 5, di mana nanti yang drop di sini di pulpen sini ada pertanyaan. Nanti kalian harus menjawabnya kalau dapat pulpen ini ya. Kita silakan dari Mbak Jari dulu. Balon itu ada 5, sampai Indah. Ya,
apa saja dampak negatif dari iya Bu? Yang pertama, menghapus pahala yang lama baiknya Bu. Yang juga mendapat dosa besar. Yang ketiga, tidak selamat dari bahaya kekafiran Bu. Ya, bagus Mbak Dewi. Bagaimana menurut Mbak Dewi? Ya, Ibu kira kalian sudah paham semua ya. Nah, untuk sebelum Ibu akhiri, mari kita tarik kesimpulan bersama-sama. Tadi ria itu apa? Suka pamer Bu. Ya, ria itu suka pamer atau suka memperlihatkan apa yang kita miliki pada orang lain. Lah, ria itu ada dua macam, yaitu ria apa? Ria jari dan ria hati. Nah, cara kita menghindari ria itu dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah. Orang baik niat saat kita ibadah. Ya, bagus sekali. Baik, sebelum Ibu akhiri, nanti kalian kerjakan ya buku paket halaman 25. Itu kan ada soal esai dan soal pilihan ganda. Nanti kalian kerjakan minggu depan, Ibu cek ya. Baik, sebelum Ibu akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Dewi. Baik teman-teman, mari kita terlebih dahulu berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Ibu akhiri, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.